Haruka. So, I'm sorry, berantakan banget di sebelah sana karena dia suka mainan. Jadi gitulah. By the way, hello guys, it's been a while. Aku nggak talking spam ya. Finally, right now bisa talking spam lagi. But I don't have any topics to discuss with you guys. But ya, aku cuma pengen squish aja, gabut sama mungkin nggak tahu deh antara aku mau cerita apa ya. Cuma aku emang lagi nggak ada topik. Sumpah ini maaf banget karena si Haruka dia lagi main-main dan aku nggak bisa tidur, Haruka juga nggak bisa tidur, jadi ya udah aku langsung aja deh. Akhirnya aku karena terlalu kepo sama tekstur hamster ini, aku coba buka satu dan ternyata dia tuh ada double tipnya gitu guys di bawah. Aku baru tahu ya, soalnya aku jarang lihat ada yang mainin mereka. Nggak tahu ya, mungkin emang kurang laku kah, aku nggak tahu. Tapi kayak jarang aja yang mainin mereka. Oke, teksturnya enak banget guys ternyata. Sayang banget ini di double tip jadi nggak bisa dilepas. Agak sayang aja sih kalau dilepas. Ih, gemes banget. Baunya enak banget sih sumpah. Ini tuh kok bau manis gitu. Aku nggak tahu sih bau apa. Gemesnya. Ini karena banyak lagi buat cerita horor sewaktu KKN, jadi akan aku ceritain aja ya. Mungkin habis ini. Sorry banget agak lama karena emang aku butuh waktu dan butuh mood yang oke gitu kalau mau ceritain horor. Karena kan harus ingat-ingat kejadiannya lagi, jadi kayak lumayan menguras energi gitu guys. Oke, karena tadi videonya gagal, nggak bisa di-upload dan videonya harus dihapus karena emang nggak bisa disimpan guys. So aku akan bikin ulang part satunya. Jadi cerita itu berawal dari penerjunan KKN. Nah, awal banget penerjunan KKN itu pasti disambutkan oleh warga desa, warga setempat, termasuk Pak Dukuh dan lain sebagainya ya. Nah, selain disambut oleh mereka, kita juga disambut oleh makhluk lain gitu guys. Jadi di malam hari sekitar jam 11 itu kita dengar suara gamelan malam-malam. Dan itu yang mendengarkan gak cuma aku doang, tapi hampir semua anak-anak KKN yang gak tidur atau yang tidurnya tuh malam gitu ya, mereka denger gitu guys. So itu lumayan sih, kayak wah kita disambut nih gitu ya. Tapi karena kita mencoba berpikir positif, suara gamelan itu berlangsung selama 1-3 hari. Jadi kayak selama 3 hari itu tuh tiap malamnya ada aja suara gitu. Walaupun jamnya gak tentu guys, kadang jam 11 malam ya maksudnya, terus kadang jam 1, kadang jam 3, jadi kayak beda-beda gitu. Tapi untungnya nggak ada apa-apa sih, kita kayak berpikir positif aja, kayak ya udah berarti ini kita disambut gitu loh ya, nggak cuma disambut sama warga tapi sama yang itu juga gitu. Tapi ya tetap ya udahlah ya gitu kan. Habis itu masih di minggu pertama waktu malam juga kita kan desanya itu harus melewati kuburan dulu. Jadi kuburan dulu baru bisa masuk ke desa kita, ke dukuh kita. Nah, itu selalu kalau lewat situ selalu merinding parah guys. Kelompok itu sangat jarang buat keluar malam karena emang pencahayaan di dukuhku, di desaku itu sangat minim guys. Karena jarak antar lampu itu jauh, lampu jalan ya. Aku pernah bikin story deh kalau nggak salah di sini buat memperlihatkan kalau memang nggak mati lampu pun di sana sangat gelap gitu, karena emang jarak antar lampunya jauh-jauh gitu. Misalnya ini lampu jalan di sini, terus lampu jalannya lagi tuh di sana di sini, dan itu sejalan ini berarti gelap gitu loh guys. Makanya kita jarang banget keluar malam. Tapi waktu itu aku sama Kak Gani, sebut aja Kak Gani, itu mau gak mau harus keluar malam karena kita harus ngeprint sesuatu buat kebutuhan agenda besoknya. Nah mau gak mau kita harus pergi gitu. Itu kita jam 10 malam kita coba cari print-printan di luar desa. Dan itu harus ngelewatin, di desaku tuh gak ada print-printan guys. Jadi kalau mau ngeprint mau gak mau harus keluar desa.
Nah posisinya karena emang udah urgent banget, jadi kita keluar desa jam 10 malam. Nah saat keluar desa kita harus ngelewatin yang namanya kuburan. Kuburan itu memang harus dilewatin karena itu jalan satu-satunya biar bisa keluar dari desaku gitu. Misalnya ini desaku, terus ini kuburan, terus baru deh ini tuh jalan besar gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngelewatin ini dulu gitu di sini. Waktu awal ngelewatin tuh aman aja guys, kita kayak ya udah kita Al-Fatihah, Bismillah, salam, terus kita ngelewatin gitu kan. Terus setelah kita selesai, kita ngeprint selesai, kita sebenarnya juga ngeprintnya di pos KKN sebelah karena emang tutup guys ternyata print-printan ya malam-malam, jadi mau nggak mau kita harus ngeprint di teman KKN ku yang lain gitu karena ada juga di kecamatan tersebut. Habis itu kita pulang, kita balik lagi ngelewatin ini lagi. Setelah aku sama Kak Gani balik lagi, kita pakai motor ya by the way. Kita waktu di sini itu kita ngeliat ada mbah-mbah, tau kan mbah-mbah, kakek-kakek, dia lagi nyapu di sini. Jadi ini kuburannya, mbah-mbahnya nyapu di depan kuburan. Bayangin hampir mau jam 11 lebih lah ya. Itu mbah-mbahnya di sini nyapu guys, serak-serak gitu bunyinya. Dia pakai sapu jalan itu loh guys. Sapu jalan, tau kan sapu lidi maksudnya, bunyinya kan serak-serak gitu. Aku sama Kak Gani cuma ini gimana gitu soalnya mbah-mbahnya itu atau kakek-kakeknya itu dia menunduk atau tidak memperlihatkan wajahnya. Jadi kita kayak ini kita salam nggak ya gitu kan. Jadi kita akhirnya cuma kita langsung gitu. Kita secepat kilat pakai motornya gitu karena dia nggak memperlihatkan wajah, dia menunduk. Sebenarnya kan nih guys, logikanya tuh kalau ada motor lewat biasanya kan kita melihat ke arah motor itu kan, kayak siapa nih yang lewat malam-malam gitu kan. Tapi enggak guys, mbah-mbah ini tuh dia tetap menyapu dan menunduk sambil nunduk kayak gini. Jadi kita nggak ngelihat mukanya kayak mana. Kita yang awalnya santai dari habis ngeprint gitu, waktu lihat mbah-mbah itu langsung gimana ya, kita nyapa atau enggak, soalnya kita nggak melihat mukanya dan kita nggak melihat kakinya itu menapak atau enggak gitu guys. Jadi kita yang awalnya santai di depan kuburan ini langsung mempercepat laju motor kita guys karena kayak soalnya mbah-mbahnya itu dia menghadap ke kita cuma dia menunduk gitu loh. Kok bisa ya, pas banget dia menghadap ke kita gitu loh. Dan cahayanya itu juga apa ya, remang-remang guys karena memang lampunya kan di sini ya agak jauh gitu sama kuburannya, makanya remang-remang banget. Itu sih, itu pengalaman yang guys, kayaknya itu dulu ceritanya. Aku ngerasa agak nggak nyaman sekarang dan kebetulan Haru dia udah tidur, dia tidur di sebelahku, tapi ya aku ngerasa sendiri aja, jadi kayaknya akan aku stop dulu dan mungkin akan aku lanjut kapan-kapan ya guys karena emang ceritanya belum selesai sebenarnya. Itu baru yang pertama, itu hal pertama gitu ya, itu kayak minggu pertama banget. Ada di minggu kedua juga aku ngalamin sesuatu juga, cuma aku masih belum bisa lanjut sekarang ya karena emang udah nggak kondusif rasanya. Aku pribadi yang ngerasa nggak nyaman gitu, jadi aku akan akhiri dulu Speman hari ini. Ya maaf banget kalau ceritanya mungkin agak sulit dicerna atau aku belibet ngomongnya. Semoga kalian paham apa yang aku ceritain. Udah guys, gitu aja. Selamat berpuasa untuk kalian yang menjalankan. Oke, bye-bye.